Assalamualaikum anak-anak, diperhatikan LKS-nya halaman 8B, yaitu mengenal komputer tablet. Apa sih komputer tablet itu? Komputer tablet adalah komputer pribadi portable yang dilengkapi dengan layar sentuh sebagai perangkat masukan utama dan dirancang untuk dioperasikan dan dimiliki oleh seorang individu. Bisa berupa HP, Android, itu maksudnya daripada komputer tablet. Kemudian komputer tablet ini sudah dimunculkan oleh Microsoft yaitu pada tahun 2001 dan sekarang sudah berkembang berbagai macam dan tipe komputer tablet. Misalnya yang terkenal yaitu ada iOS atau dikenal dengan Apple, kemudian Android dengan Google. Kemudian jadi yang dinamakan dengan komputer tablet yang kalian kenal adalah seperti HP atau smartphone. Nah, mungkin kalian sudah punya HP atau smartphone, bisa merek Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo, dan lain-lain. Nah, kemudian di dalam HP itu sendiri mempunyai sebuah sistem operasi. Sistem operasi pada smartphone kita itu dinamakan dengan Android. Kemudian untuk versi Android yang sampai sekarang ini sudah sampai pada Android 11. Bahkan ada yang Android sudah versi 12. Berikutnya dilihat halaman 9, yaitu langkah-langkah menghidupkan komputer atau tablet ataupun HP. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama, jika HP kalian baru, yaitu bukalah kotak HP atau tabletmu dari bungkusnya. Kemudian setelah dibuka bungkusnya, kita periksa isinya, kelengkapan isinya. Biasanya kalau sebuah tablet atau HP yang baru atau smartphone baru itu lengkap dengan dashboardnya, ada buku petunjuk, ada charger, ada earphone dan lain sebagainya, seperti itu. Langkah kedua, setelah tadi diperiksa kelengkapannya atau dibuka dari bungkusnya, barulah langkah yang kedua, yaitu isilah daya HP atau tablet yang kalian baru punya tadi. Diisi dayanya atau di charge ya. Kalau kita memiliki HP baru atau Android baru atau tablet yang kita kenal dengan tablet juga, diisi dengan daya dulu untuk penggunaan pertama kali. Jangan langsung dinyalakan, kita isi dulu baterainya. Nah, yang ketiga, setelah kita isi baterainya dengan penuh atau enggak sampai penuh enggak apa-apa, baru langkah yang ketiga, kita nyalakan komputer atau HP kita atau Android tersebut. Nyalakannya bagaimana? Dengan menombol atau dengan menekan tombol daya sekitar 3 menit. Nah, di dalam sebuah HP itu ada 2 tombol, yaitu tombol pendek itu tombol daya atau sleep, kemudian tombol yang panjang itu untuk volume, biasanya yang atas untuk membesarkan volume, kemudian yang bawah untuk merendahkan volume. Seperti itu tadi langkah-langkahnya. Kemudian yang keempat, setelah dinyalakan, barulah tablet atau Android atau HP kalian siap digunakan, seperti itu. Kemudian lanjut yang C, yaitu cara menghidupkan dan mematikan komputer sesuai prosedur. Komputer itu apa tuh, Cah? Komputer itu merupakan perangkat elektronik yang spesial. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan komputer yaitu yang pertama, memastikan perangkat komputer telah terpasang dengan benar. Kemudian memperhatikan kabel-kabel dan konektor lain yang semestinya terpasang seperti kabel power CPU, seperti monitor,
dan printer. Itu kita pastikan sudah terpasang dengan benar. Barulah sekarang kita membahas bagaimana cara menghidupkan komputer. Menghidupkan komputer atau yang dikenal dengan booting. Lah di sini cara menghidupkan komputer ada dua, atau menghidupkan komputer itu ada dua macam, yaitu cold booting sama warm booting. Cold booting itu menghidupkan komputer dalam keadaan mati, yang masih mati baru akan kita nyalakan. Itu yang namanya cold booting. Kemudian yang kedua ada warm booting. Ini ketika kita komputer sudah dalam keadaan menyala, tapi ada sesuatu yang hang atau tidak berjalan dengan normal. Nah, ini kita lakukan warm booting atau istilah kita di restart gitu. Istilah kita seperti itu. Atau mengaktifkan sistem operasi komputer dalam keadaan hidup. Itu namanya warm booting atau yang kita kenal dengan di restart seperti itu. Ingat ya, cara menghidupkan komputer ada dua, cold booting dan warm booting. Bedanya kalau cold booting itu menghidupkan komputer dalam keadaan mati. Kalau yang warm booting itu komputer sudah dalam keadaan hidup, tapi ada sesuatu hal atau berhentinya operasi, sistem operasi pada komputer tersebut berhenti sehingga kita harus mengaktifkan kembali, yaitu dengan warm booting seperti itu. Sekarang bagaimana cara menyalakan komputer atau menghidupkan komputer dengan cold booting? Ini tadi yang komputer masih dalam keadaan mati. Yang pertama langkahnya adalah kita pastikan semua kabel telah terhubung dengan baik. Baik itu kabel pada CPU maupun pada monitor. Kemudian yang kedua, tekan tombol pada stabilizer pada posisi on atau yang kita kenal dengan shuffle. Shuffle ini sebagai pengaman apabila terjadi ketidakstabilan listrik, ini untuk menjaga supaya komputer kita tetap dalam keadaan baik. Seperti itu, untuk menstabilkan arus listrik seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, tekan tombol power pada CPU. Kita tekan tombol power pada CPU dan juga pada monitor. Itu langkahnya. Kemudian langkah yang keempat, tunggu proses loading beberapa saat. Kita tunggu loading, kemudian sehingga terlihat tampilan desktop pada layar monitor. Seperti itu, muncul seperti itu di layar monitor komputer kalian. Barulah komputer siap dioperasikan sesuai perintah pemakainya. Itu tadi cara menghidupkan komputer pada saat cold booting. Berikutnya, bagaimana cara menyalakan komputer pada saat warm booting. Warm booting itu apa sih? Proses mengaktifkan sistem operasi komputer dalam keadaan hidup. Jadi komputer tersebut sudah hidup dan terjadi kemacetan atau ketidakberesan kepada sistem operasi, sehingga harus kita restart seperti itu. Caranya tekan tombol restart pada CPU, itu bisa. Nah, ini dilakukan bagaimana? Pada saat komputer dalam keadaan hidup namun mengalami gangguan, sehingga perangkat lunak yang sedang berjalan tidak berfungsi atau yang kita kenal dengan istilah hang. Pas kita bekerja atau kita menggunakan komputer tiba-tiba tidak bisa dioperasikan kan, hang, macet seperti itu. Nah, baru itulah pada saat yang tepat untuk kita lakukan warm booting atau merestartnya seperti itu. Nah, ketika melakukan warm booting akan menghentikan seluruh program yang sedang berjalan dan melakukan booting ulang seperti halnya cold booting. Seperti hanya pada saat menyalakan komputer pada saat keadaan mati, seperti itu, Kemudian berikut urutan ketika komputer melakukan booting.
pada saat di warm booting ini, Cah, yaitu sistem BIOS atau Basic Input Output System akan mendeteksi semua peralatan yang ada pada komputer. Kemudian BIOS akan membaca bagian hard disk yang berisi sistem operasi. Lalu setelah sistem operasi terinstal pada hard disk, BIOS akan menyerahkan tugas selanjutnya kepada sistem operasi. Kemudian oleh sistem operasi, semua informasi yang dikirim oleh BIOS akan digunakan untuk melakukan proses booting, sehingga sistem komputer menjadi siap untuk digunakan kembali, seperti itu. Kemudian berikutnya, cara mematikan komputer. Cara yang paling banyak digunakan untuk mematikan komputer yaitu melalui tombol start menu pada sistem operasi. Hal yang harus diperhatikan sebelum mematikan komputer apa aja? Yaitu yang pertama, menutup semua aplikasi yang sedang berjalan dengan mengclose atau mengklik tanda silang pada pojok kanan atas, seperti itu. Lalu setelah menutup semua aplikasi yang sedang berjalan, yang kedua adalah kita refresh untuk mengembalikan susunan icon kepada keadaan semula. Kita refresh dulu. Kemudian cara mematikan komputer itu ada dua, Cah. Yang pertama bisa melalui tombol start menu, yaitu langkahnya klik tombol start, kemudian nanti akan muncul seperti itu. Muncul menu shutdown. Kita klik menu shutdown. Kemudian tunggu beberapa saat sampai komputer mati. Jika kita lupa menutup program aplikasi atau masih ada program aplikasi yang masih membuka, itu nanti akan muncul perintah close program, maka sebaiknya kita tutup dahulu, seperti itu. Berikutnya cara yang kedua, mematikan komputer dengan CMD, seperti itu. Caranya, langkahnya ini juga sudah ada di LKS kalian, Cah, di halaman 11. Langkah yang pertama, tekan tombol start, kemudian ada pilih all program, kemudian pilih menu aksesoris, kemudian pilih command prompt. Kemudian nantinya akan muncul jendela command prompt seperti itu, Cah. Seperti pada gambar seperti itu. Lalu barulah kita klik perintah shutdown seperti gambar yang kedua. Kemudian ditekan enter. Setelah kita klik shutdown, barulah kita tekan enter. Demikian tadi materi dari Bu Ulfa hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi segera usai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.